Halo man, mantap coy. Om Swastiastu. Ya, sekarang adalah sekarang jam 23.30 waktu Tokyo Chiyoda Iwamoto. Hari ini saya berusaha untuk tidur tapi tidak bisa karena perut saya lapar. Nah, di sini selama karantina saya sebenarnya sudah diberikan makan, hanya saja makannya 2 kali sehari dan itu sudah ditanggung kok. Jadi saya selama karantina lebih irit. Cuma karena hari ini saya kelaparan dan kebetulan juga saya sudah mempersiapkan untuk misalnya kalau lapar itu saya ya membeli bekal lah. Kali ini saya akan memasak ramen, tapi ramennya bukan ala-ala restoran tetapi ramen yang sudah siap saji. Cara ini adalah ramen cup noodle. Ini ramennya dari Nissin. Jadi kalau ada gambar gini, nih. Ini ramen babi. Ya, bagi kalian nggak bisa makan daging babi atau rasa-rasa babi, mungkin tidak boleh, itu lihat ini aja. Pasti ada kok keterangannya juga di sini ada. Buta kalau babi itu buta. Pokoknya sekarang kita akan gas. Nah, jadi ini bumbunya sudah langsung ada di cupnya. Oke man, jadi setelah ditunggu beberapa menit, akhirnya jadi. Nah, apa sih sebenarnya bedanya ramen sama
mie instan yang ada di Indonesia. Sebelumnya, seperti artikel yang saya baca di Mr. Google, sebenarnya yang instan ini adalah sebenarnya namanya ramyun. Kalau bahasa Jepangnya ramyun. Gitu ya. Beda sama ramen. Kalau ramen itu adalah memang benar bahannya itu alami dan dibuat secara langsung. Tapi kalau ramyun adalah ramen yang dibuat lebih instan gitu. Dan bedanya sama mie Indonesia itu dari bentuk tekstur, kemudian rasa, dan juga bahan-bahan yang dibuat lebih alamiah. Gitu katanya. Oke, sekarang kita makan. Ada dagingnya, daging babi. Kalau bahasa Jepang itu bilang sebelum makan itadakimasu. Mantap coy. Mari makan. Mantap. Bumbunya itu benar-benar rasa. Kemudian kaldunya itu benar-benar mantap. Dan mie-nya pun itu jauh lebih nikmat. Pokoknya kalau makan ramen selalu rekomen makan ramen aja. Yang penting ramen itu emang mantap man. Pokoknya kalau kalian datang ke Jepang, jangan lupa makan ramen. Memang mantap. Tapi kalian harus bisa membedakan antara ramen, ramyun, kemudian rasanya juga. Kalau rasa babi
biasanya ada keterangan tulisan Butaniku. Damn. Kalau ramyun atau ramen yang ada daging babinya itu biasanya ada keterangan Butaniku. Jadi kalau yang biasa tidak ada keterangan Butaniku, dan terkadang ada ramen yang mengandung babi juga. Tapi pokoknya bagi teman-teman yang tidak bisa makan babi atau tidak boleh, bukan makan babi, tapi yang tidak bisa makan daging babi atau tidak boleh, itu harus berhati-hati belinya gitu. Pokoknya yang bisa makan daging babi bebas, terserah kalian mau pilih yang mana. Mantap. Sekian dulu, mungkin nanti saya akan datang ke restoran ramen biar kalian tahu juga bagaimana ramen yang sebenarnya. Ya, terima kasih sudah menonton. Halo man, mantap coy.